Oke, teman-teman, pertemuan kita hari ini akan membahas mengenai, perspektif branding ya. Jadi, eee, mungkin kalian pernah dengar tentang, apa namanya, brand itu kan dari sekian banyak pertemuan yang kita ikutin ya, itu, berkaitan dengan apa sih, kelebihan produk kita dibandingkan dengan produknya, pesaing ya. Nah, ada beberapa, perspektif yang, bisa berkembang, tapi perspektif ini bisa positif, bisa juga, berbahaya bagi si, perusahaan itu sendiri gitu. Jadi, kita sebagai perusahaan itu harus, paham gitu ya, apa yang, ada di benaknya kita sebagai perusahaan dan juga apa yang ada di benaknya, konsumen ya, melihat, brand kita gitu. Nah, ada beberapa jebakan-jebakan yang harus diperhatikan oleh perusahaan ya, atau istilahnya branding pitfall. Jadi, ada 5 jebakan yang biasanya terjadi di perusahaan. Jadi yang pertama ada yang, pemikiran atau perspektif ya, di pikirannya perusahaan bahwa, mereka merasa, si perusahaan ini merasa brand itu atau merek itu adalah sesuatu yang, milik kita, sesuatu yang bisa kita kuasai seenaknya gitu ya. Jadi, mereka berpikir bahwa, brand itu bisa diubah-ubah semaunya si pemilik perusahaan misalnya. Nah, jebakan seperti ini itu berbahaya karena brand ini kan dia, ketika diperkenalkan ke konsumen itu kan dia akan menjadi, akan muncul ya, akan muncul di benaknya konsumen dan, semua ide, persepsinya, konsumen gitu ya, itu, mengenai brand itu kan akan berkembang, ekspektasinya konsumen mengenai brand itu juga akan berkembang, kepercayaan konsumen mengenai brand kita ini juga akan berkembang. Nah, jadi yang kita pikirkan itu bukanlah, dengan merubah brand seenaknya, tapi kita lihat dulu nih, apa yang dipikirkan konsumen mengenai brand kita tuh seperti apa. Kalau misalnya konsumen berpikirnya mulai negatif tentang brand kita, baru kita perbaiki nih brand kita seperti apa. Tapi kalau misalnya nih brand kita udah bagus nih, di benaknya konsumen ya, persepsi konsumen tentang brand kita udah bagus. Nah, kita tinggal pertahankan atau kita sempurnakan saja, tapi nggak perlu dirubah seenak jidatnya kita, gitu. Nah, jadi, karena akan berbahaya ya kalau kita merasa brand itu milik kita, yang bisa kita atur-atur seenaknya. Heeh, kita harus lihat dulu dari sisi konsumennya mereka bagaimana, gitu. Kemudian apalagi kan kita lihat ya, mungkin di pertemuan yang sebelumnya kita pernah bahas tentang ini ya. Jadi konsumen itu kan dia pernah, konsumen itu bisa mengalami beberapa tahapan ini. Jadi yang pertama di brand salience ini kan, konsumen kenal dulu ya dengan brand kita. Kemudian di tahap berikutnya kan konsumen kita akan mulai, paham dulu ya, sudah mulai paham apa sih kelebihan kita, apa sih image-nya brand kita gitu ya, apa sih, kemampuan brand kita gitu ya, kelebihan, fungsinya apa secara kinerja, dibandingin, produk pesaing misalnya. Kemudian di tahap yang berikutnya, si konsumen sudah mulai ada sisi emosional ya. Jadi dia sudah mulai menyukai atau sudah mulai mencintai produk kita, udah mulai sering beli produk kita, udah mulai bisa menilai produk kita ini benar-benar bagus atau enggak gitu ya. Kemudian di tahap yang paling akhir itu adalah tahap yang paling, ideal ya, di mana si konsumen sudah sangat dekat sekali dengan brand kita gitu. Jadi, di sini si konsumen sudah berani sampai membela brand kita dibandingin brand pesaing kalau misalnya ada orang yang menghina brand ini misalnya, brand kita ini. Jadi si konsumen ini kalau di tahap yang paling atas ini, dia mau sampai membela, kita gitu ya. Nah, dan ketika kita membangun brand kita supaya bisa sampai ke tahap paling atas ini kan kita harus benar-benar memahami ya, apa sih value yang kita berikan ke konsumen tentang brand kita, kemudian
asosiasinya brand kita tuh, melekatnya terkait apa sih gitu. Kalau misalnya, brand kita lekatkan atau kita asosiasikan dengan, produk yang ramah lingkungan misalnya, nah itu, kita harus konsisten gitu ya dengan produk-produk yang kita, tawarkan ke konsumen. Apakah benar-benar produk kita produk yang ramah lingkungan misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian di jebakan yang kedua ada, pemikiran bahwa brand itu dia bisa jaga dirinya sendiri kok. Jadi si perusahaan nggak peduli si brand ini gerakan akan bergerak maju atau mundur, si perusahaan ini berpikir bahwa brand yang sudah dia ciptakan, ya udah didiemin aja nanti dia nggak bakal aneh-aneh kok. Padahal kenyataannya adalah brand itu bisa berkembang jadi lebih baik, bisa juga berkembang jadi lebih buruk gitu ya. Karena itulah perusahaan itu butuh perusahaan itu perlu untuk mengawasi, perkembangan brand-nya seperti apa gitu. Karena brand itu harus dianggap sebagai suatu aset gitu ya. Jadi dia harus dianggap sebagai, investasi ya, karena kan, brand itu kita ciptakan untuk jangka panjang. Kalau brand kita berhasil atau semakin kuat untuk beberapa puluh tahun ke depan, nah itu akan memperkuat image-nya perusahaan kita. Itu akan memperkuat nanti nilai perusahaan kita gitu ya. Nah karena itu kita harus, benar-benar mengelola brand ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Harus paham, si perusahaan ini harus benar-benar paham nih brand yang dia ciptakan itu apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, bagaimana sih untuk me-manage brand ini kalau lagi jatuh atau lagi lemah, apa sih yang harus diperbaiki supaya dia tetap menang di pasar misalnya, supaya dia bisa tetap untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan dia tetap kuat dibandingkan merek-merek lain yang sejenis misalnya. Karena itu, jebakan yang kedua ya. Jadi kita jangan berpikir bahwa brand itu bisa menjaga dirinya sendiri, tapi kita sebagai pemilik brand harus mengelola dia, karena brand ini kita anggap sebagai aset. Aset kan harus dikelola ya, aset nggak bisa didiemin doang gitu ya. Kemudian yang, jebakan ketiga ada pemikiran bahwa, kalau kita semakin meningkatkan awareness, konsumen terhadap brand kita, maka, pasti brand kita akan dikenal dan disukai oleh konsumen misalnya. Nah, kita harus benar-benar memperhatikan banget nih, ketika kita mau memperkenalkan brand kita ke konsumen, eee, kita kan harus paham banget ya brand awareness-nya, untuk meningkatkan brand awareness harus, pakai cara apa, apakah pakai iklan ataukah, pakai event dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kita harus perhatikan juga kan relevansi produk kita terhadap kebutuhannya konsumen sejauh mana. Kalau memang cocok dengan, produk kita memang cocok dengan karakternya target konsumen kita, ya itu berarti bagus, kita semakin bisa, mempromosikan brand kita, kepada konsumen-konsumen tersebut. Tapi untuk jebakan yang nomor 3 ini ada kondisi di mana si perusahaan ini overload ya, istilahnya dia tuh terlalu terlalu apa namanya, over branding istilahnya. Jadi dia terlalu banyak, menumpahkan segala informasi produknya atau informasi, atau segala iklan itu terlalu banyak sampai-sampai si konsumennya jadi muak gitu ya. Ketika si perusahaan terlalu over branding, kebanyakan menyampaikan, kebanyakan melakukan kegiatan, brand awareness-nya gitu ya, si konsumen yang tadinya mungkin awalnya ketika iklan pertama kali ditampilin mungkin konsumen suka, konsumen, jadi sadar tentang brand kita tuh kegunaannya apa, kelebihannya apa, segala macam. Tapi kemudian lama-lama kalau dia ngelihat si brand ini terlalu agresif gitu ya, ada di handphone-nya dia muncul terus misalnya, di SMS-nya muncul terus, terus sampai masuk ke WA, sampai masuk ke email, sampai masuk ke, di iklan di tiap jalan selalu ada, jadi sampai bikin dia lama-lama
agak-agak lelah gitu ya melihat kondisi overbranding seperti itu. Nah itu konsumen malah jadi benci nantinya dengan merek kita gitu ya. Nah itu berbahaya. Jadi kita harus benar-benar, eee, tahu ya gimana mengatur, komunikasi kita dengan konsumen kita gitu, supaya mereka tetap nyaman ketika melihat produk kita diperkenalkan ke dia, terus, dia tidak menjadi benci gitu ya dengan segala aktivitas komunikasi pemasaran yang kita lakukan gitu. Kemudian nah, di jebakan yang keempat yang berikutnya adalah ada perusahaan-perusahaan yang menganggap dirinya sudah paling bagus, istilahnya dia pakai kacamata kuda gitu ya. Jadi dia merasa secara internal si pemilik brand, si karyawan-karyawannya udah merasa paling pede lah bahwa brand-nya dia udah paling bagus. Dia nggak mau dengerin masukan, perbaikan dari konsumen misalnya atau responnya konsumen kalau misalnya produk dia tuh ada cacatnya, ada kelemahannya, itu dia nggak mau dengerin. Dia berpikir itu udah paling bagus lah produk dia gitu, udah pede banget. Nah itu berbahaya ya. Jadi, kita harus membuka mata kita, jangan pakai kacamata kuda, kita harus buka, wawasan gitu ya. Kita tanyain konsumen kita sering melakukan riset pemasaran untuk melihat sejauh mana kepuasan mereka terhadap, produk atau brand kita, seberapa kuat, mereka mengingat brand kita misalnya. Jadi supaya kita tahu nih perkembangan brand kita udah sampai mana gitu ya. Jadi nggak kepedean. Nah, itu berbahaya kalau terlalu kepedean gitu ya. Oke, terus yang, jebakan yang kelima adalah kita jangan terlalu mempercayakan pengelolaan brand kita 100% kepada outsider gitu ya, misal outsider tuh misalnya pihak luar ya, misalnya, konsultan atau, apa namanya, ya orang-orang di luar perusahaan kita lah ya. Karena itu bisa, berbahaya karena kan yang ngerti brand kita kan kita sendiri sebenarnya. Konsultan itu kan hanya bertugas untuk memberi masukan, memberi ide bagaimana memperbaiki brand kita supaya semakin baik. Kemudian, kita, misalnya outsider itu kan juga termasuk juga, apa namanya, konsumen ya. Jadi kalau misalnya kita terlalu percaya 100% sama konsumen, nggak mendengar, masukan-masukan dari pihak konsultan gitu ya. Nah itu cuma percaya pada satu pihak itu juga, berbahaya. Jadi kita gunakan banyak, apa, wawasan ya, bisa dari konsumen, bisa dari konsultan, bisa dari masukan apa, profesor, dari, pendidikan gitu ya, dari orang-orang, dari perguruan tinggi atau dari, karyawan internal kita. Jadi semua, insight yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan brand kita gitu. Jadi jangan 100% hanya mempercayakan pengembangan brand kita dari orang luar doang, tapi orang dalam kita juga tetap diperhatikan, konsumen kita juga tetap didengar, kemudian pihak-pihak ahli juga bisa kita dengerin gitu ya untuk membangun, brand kita. Nah, untuk ke depannya si perusahaan, ini itu harus bisa juga memperhatikan terkait yang namanya tanggung jawab sosial perusahaan ya atau corporate social responsibility. Nah, brand itu di masa depan kan dia pasti image-nya berkembang ya, apa, citranya brand, terus, kualitas produknya itu kan lama-lama kan akan dikenal ya oleh perusahaan. Nah, tapi, eee perusahaan yang semakin kuat image-nya, itu biasanya berhubungan dengan manfaat-manfaat apa yang pernah dibagikan oleh perusahaan kepada lingkungan di sekitarnya, baik itu masyarakat sekitar, lingkungan alam gitu ya, atau kepada, masyarakat umum gitu. Misalnya, kan ada perusahaan-perusahaan mungkin kita lihat ada yang memberikan pendidikan atau beasiswa pendidikan gratis kepada masyarakat, kurang mampu misalnya. Atau ada perusahaan yang memberikan bantuan untuk, bencana alam misalnya, itu kan hal-hal positif seperti itu justru semakin mendorong
image yang positif ya di perusahaan. Nah, gimana sih cara mengekspresikan tanggung jawab sosialnya perusahaan? Nah, ini kita bisa lewat promosi ya, kita sampaikan di dalam konten konten komunikasi pemasaran kita ya, mengenai ide atau target-target eh, kegiatan sosial yang akan kita lakukan misalnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan komunitas-komunitas ya, komunitas biasanya sih komunitasnya pasti yang terkait dengan kegiatan sosial yang akan kita lakukan misalnya. Kalau tadi misalnya, kita CSR-nya mau berkaitan dengan lingkungan, untuk membersihkan, sampah misalnya, sampah di laut misalnya, nah dia akan si perusahaan akan nyari komunitas sekitar pantai misalnya, anak-anak muda pecinta alam misalnya. Nah, itu komunitas ini bisa dia gerakkan untuk, mendukung program CSR-nya dia gitu ya. Kemudian, bisa juga, si perusahaan memang punya program rutin ya tiap, tahun untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dia gitu. Nah, bahasa, branding atau desainnya branding itu kan dia pasti akan selalu berjalan beriringan ya, antara desain dan identitas dari suatu brand. Jadi, desain itu kan ya kayak tadi ya, logonya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, terus, dan itu kan biasanya berhubungan dengan, identitas itu kan juga berhubungan dengan, apa namanya, siapakah kita ya, sebagai si perusahaan atau sebagai si brand gitu. Apa sih kelebihan kita dibanding pesaing, terus, apa sih, apa namanya, kekuatannya kita dan seterusnya itu kan masuk dalam identitas gitu ya. Nah itu harus saling, terkait gitu. Jadi bukan cuma bikin logo bagus-bagus tapi image-nya kita nggak dibangun gitu ya, identitas, kita nggak dibangun, nah itu nggak bisa gitu, harus jalan bersama-sama. Nah, dalam kita mendesain identitas brand itu bisa, menggunakan ada 4 hal ini ya. Jadi kita melakukan riset dulu kira-kira, si konsumen ini, apa namanya, mereka menyukai yang seperti apa sih, kebutuhannya konsumen tuh apa sih gitu. Kemudian, brand yang seperti apa sih yang mereka suka misalnya, kelebihan, manfaat-manfaat brand yang seperti apa yang konsumen suka misalnya. Kemudian dari situ mereka akan dapatkan ya ide, kemudian mereka, si perusahaan ini mulai membuat strategi brand yang cocok dengan target konsumen mereka tadi gitu ya, yang sudah mereka riset. Kemudian mereka, mulai mendesain, konsep lebih detailnya gitu ya dari strategi yang sudah dibuat sebelumnya, mereka bikin detailnya. Kemudian baru mengekspresikan brand-nya. Jadi brand-nya ini mulai bentuk fisiknya tuh sudah terlihat, bisa diperkenalkan nanti dalam beberapa iklan yang akan tayangkan ya, bisa di TV, bisa di, YouTube dan seterusnya gitu. Nah dari situlah yang namanya identitas tuh muncul gitu ya. Jadi dalam satu brand yang kita lihat misalnya Unilever, nah itu dia ada identitasnya tuh. Jadi bukan cuma logo yang kita lihat ada U begitu doang, tapi ada identitas yang melekat pada bentuk U tersebut gitu ya. Nah, brand yang sudah dikelola itu tidak cuma kita tidak cuma melihat dalam tidak cuma melihat aspek pengakuan dan loyalitas brand-nya doang gitu ya, tapi kita harus benar-benar mengharapkan brand kita itu, sampai benar-benar melekat ke dalam hatinya si konsumen ya, hati atau pikirannya konsumen gitu. Jadi benar-benar terinternalisasikanlah sampai ke dalam, pikiran dan hatinya si konsumen supaya kalau semakin bisa seperti itu, ada love mark-nya ya istilahnya ya, ada tanda cintanya gitu di dalam hatinya si, konsumen. Nah itu, berarti brand itu udah kuat tuh kalau udah sampai segitu cintanya konsumen ya. Nah, jadi, brand itu harus seperti itu ya, kita harus berpikir bahwa
identitasnya harus dibangun supaya konsumen semakin apa, menyukai produk atau brand kita, kemudian lama-lama dia semakin, cinta ya dengan brand kita, mau bahkan membela brand kita, ya seperti di tahap yang tadi ya, di sini nih, pernah saya nah ini, supaya ada di tahap yang paling atas nih, relasinya paling kuat, antara konsumen dengan, brand kita, seperti itu ya. Oke, pertemuan kita, topiknya tentang itu.